Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan desain perkerasan lentur ya. Desain perkerasan jalan lentur ini memang agak unik karena ada peraturan terbaru yaitu MDP 2024 Manual Desain Perkerasan Jalan 2024 ini boleh dibilang sangat baru, paling fresh saat ini dan memang di dalam desain-desain, di dalam ranahnya lingkupnya Bina Marga, kita harus mengacu kepada MDP 2024 itu. Untuk itu, memahami tentang MDP 2024 merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu, sehingga ketika desain jangan sampai salah paham dan ketinggalan informasi. Nah, di dalam desain perkerasan ini, untuk materi yang akan saya sampaikan ini, desain perkerasan jalan lentur, tentunya ada beberapa hal-hal bagaimana desain perkerasan lentur itu. Kalau itu desain kaitannya dengan menggunakan CTB kayak apa, kemudian kalau desain perkerasan lenturnya menggunakan lapis pondasi agregat bagaimana, cara penyusuan akibat adanya timbunan bagaimana, kalau menggunakan HRS, hot roll sheet itu bagaimana, kemudian laburan ya, burda burtu, kemudian soil semen dan untuk perbaikan tanah yang menggunakan semen. Ini akan kita bahas kumpas tuntas para pemirsa sehingga nanti bisa kita pahami tentang bagaimana sebenarnya desain perkerasan jalan lentur itu. Nah, di bagian belakang itu ada semacam bagian desain untuk desain perkerasan lentur seperti yang saya sebutkan tadi item-itemnya. Jadi kita tinggal lihat bagaimana nilai cesalnya, terus kemudian parameter-parameter yang seperti apa, kemudian kita tinggal melihat bagaimana sebenarnya tebal untuk masing-masing lapis yang akan kita desain itu. Untuk itu para pemirsa, simak penjelasan pada video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang desain perkerasan jalan lentur berdasarkan MDP 2024. Adapun lingkup dari struktur perkerasan lentur itu ada beberapa deretan tentang hal-hal yang terkait dengan struktur perkerasan lentur, yaitu yang pertama tentang desain perkerasan lentur dengan CTB ya. Tentunya nanti ada berbagai macam variasi ketebalan CTB-nya. Kemudian ada kaitannya dengan lapis pondasi agregat LPA, LFA. Kemudian ada terkait dengan penyesuaian tebal lapisan timbunan. Selanjutnya desain perkerasan lentur dengan HRS, hot roll aspal. Kemudian dengan laburan. Selanjutnya dengan soil cement, SC. Dan yang terakhir terkait dengan lingkup ini adalah tentang improve subgrade stabilisasi semen. Ya, baiklah kita coba kupas satu persatu. Namun demikian saya akan memberikan garis bawah lagi terkait dengan apa itu ESA dan JSKN, bagaimana penggunaannya. Jadi para pemirsa, ESA pangkat 4, ada ESA pangkat 5. Ini yang perlu dipahami. Secara umum dikatakan bahwa ESA pangkat 4 itu digunakan untuk bagian desain pelaburan tipis seperti burtu atau burda, perkerasan tanpa penutup, kemudian perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lentutan dan kriteria deformasi permanen. Nah, kata kuncinya ada di deformasi permanen ini. Nah, namun demikian kalau itu bisa kita tarik benang merahnya, sebenarnya ESA 4 itu adalah untuk lalu lintas rendah. Nah, lalu bagaimana dengan ESA pangkat 5? Yaitu digunakan untuk desain perkerasan lentur kaitannya dengan faktor kelelahan aspal, faktor kelelahan aspal beton dalam desain dengan pendekatan mekanistik empirik. Ya, artinya apa?
sudah mengenal ada sifat-sifat material, ada kelelahannya bagaimana, ada pendekatan mekanistik empirik. Ini dipergunakan untuk desain perkerasan di mana dengan lalu lintas yang tinggi. Nah, inilah para pemirsa perbedaan pangkat 4 dan pangkat 5. Jalan nasional yang biasanya untuk lalu lintas padat jelas menggunakan ESA pangkat 5. Kemudian jalan provinsi juga menggunakan ESA pangkat 5. Jalan kabupaten ini bervariasi, bisa ketika itu lalu lintasnya rendah cukup menggunakan ESA 4. Tetapi ketika itu lalu lintasnya sudah tinggi maka menggunakan pangkat 5. Dan jenis material yang dipakai apa? Kalau menggunakan hanya burda ya berarti atau overlay berdasarkan lentutan deformasi permanen berarti pakai ESA 4. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud dengan JSKN? Artinya bagaimana penggunaannya? Jadi jumlah sumbu kendaraan niaga itu adalah memang dipergunakan untuk perkerasan kaku ya. Jadi perkerasan kaku ini menggunakan jumlah kelompok sumbu distribusi beban sumbu kendaraan niaga atau JSKN, bukan ESA ya. Jadi JSKN digunakan sebagai beban lalu lintas untuk perkerasan beton. Nah, saya ingin sampaikan sebelum masuk lebih rinci lagi tentang nanti di bagian akhir tentang bagaimana itu desainnya, menentukan tebal perkerasannya. Maka pendekatan dari metode desain perkeras lentur di dalam MDP 2024 ini adalah disampaikan di sini bahwa pendekatannya itu adalah digunakan karakteristik mekanik material dan analisis struktur perkerasan secara mekanistik. Nah, ini apa itu mekanistik? Jadi metode ini menghubungkan masukan berupa beban roda, tentu secara mekanika ada beban, struktur perkerasan dan sifat mekaniknya. Artinya sistemnya seperti apa itu ada di dalam struktur, kemudian mempunyai sifat-sifat materialnya bagaimana dengan keluaran berupa respon perkerasan terhadap beban roda, tentunya berupa ada tegangan, regangan, dan lentutan. Ini sebenarnya intinya ada di 3 poin ini, tegangan, regangan, dan lentutan. Akibat adanya beban roda tadi, respon struktur perkerasannya di dalam sistem perkerasannya seperti apa. Oke, baik ya. Jadi tegangan, regangan, dan lentutan. Nah, oke, itulah sebenarnya yang disebut dengan metode mekanistik tadi itu. Nah, respon struktural tersebut digunakan untuk memprediksi kinerja struktur perkerasan. Memprediksi ya, dalam hal deformasi permanen dan retak lelahnya. Nah, deformasi yang terjadi seperti apa dan retak lelahnya seperti apa ya. Karena prediksi tersebut didasarkan pada kinerja material di laboratorium dan pengamatan di lapangan, maka pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan metode mekanistik empirik. Nah, mekanistik sendiri itu adalah pendekatan di laboratorium, kemudian empirik ini adalah pendekatan di lapangan. Inilah yang sebenarnya inti dari MDP 2024 itu, kenapa sering sebut-sebut dengan metode mekanistik empirik, karena memang bagaimana simulasi-simulasinya di laboratorium dan bagaimana hasil pengamatan empirik di lapangan digunakan sebagai dasar untuk desain. Nah, secara garis besar para pemirsa bisa kita lihat di sini gambar sebelah kanan ada distribusi beban tegangan. Jadi di atas ini adalah beban akibat roda, kemudian kotak yang di bawahnya ini adalah sistem struktur perkerasan. Kenapa saya sebut sistem? Karena memang ada berbagai variabel-variabel yang dimana itu mempunyai kontribusi terhadap cara kerjanya. Ada beban, kemudian beban ini diteruskan kepada lapis perkerasan, kemudian lapis perkerasan itu mempunyai respon terhadap akibat adanya beban tadi berupa tegangan, regangan, dan lentutan. Ya, di bagian dekat roda ini ada lentutan. Kemudian nanti ada tegangan-regangan, baik itu arah vertikal maupun ke arah horizontal. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana mekanismenya. Oke, selanjutnya, bagaimana sebenarnya model
perkerasan pada prosedur mekanistik empirik tadi. Jadi kita lihat di sini ada suatu beban roda bentuknya seperti ini ya, dengan beban dan jarak tertentu. Kemudian di sini ada suatu titik-titik analisis menurut saya. Jadi ini ada panah horizontal, kita diberi simbol nomor 1. Kemudian ada panah yang vertikal, ada notasi 2. Nah, di sini para pemirsa, 1 ini maksudnya adalah seperti yang ada di note di sini, yaitu regangan tarik horizontal di bawah lapis beraspal. Jadi regangan tarik horizontal. Kenapa horizontal? Ya karena memang arahnya horizontal, berada di lapis bawah beraspal. Berarti artinya di sini ini di pas di bawahnya roda ini adalah lapisan beraspal. Nah, ini ada yang kita sebut tadi regangan tarik horizontal. Nah, lalu bagaimana tentang regangan tarik vertikal? Kita lihat ini ada panah yang vertikal dengan notasi nomor 2 ini. Ini adalah regangan tekan vertikal. Sorry, bukan tarik, tekan ya maksudnya. Karena dari atas ke bawah menekan suatu material itu tadi di atas tanah dasar. Jadi di bawahnya sini adalah tanah dasar, kemudian di sini terjadi regangan tekan vertikal di atas tanah dasar. Inilah para pemirsa sebenarnya inti dari mekanisme model perkerasan pada prosedur mekanistik empirik yang memang merupakan roh dari MDP 2024. Oke, lanjut kita. Nah, selanjutnya, ketika kita akan melakukan desain perkerasan, apa saja yang terkait dengan hal tersebut? Tentunya banyak hal terkait dengan beban. Tadi ada tentunya ada umur rencana, kemudian ada ESA yang sudah dihitung. Di beberapa penjelasan saya terdahulu tentang CESAL juga sudah ada penjelasannya. Selanjutnya tipe perkerasannya apa? Ini adalah sistem struktur perkerasannya bagaimana. Kemudian ada segmen tanah dasarnya di bagian bawah itu bagaimana karakteristiknya, kemudian struktur fondasinya itu bagaimana, kemudian langsung di dalam bab inilah yang akan kita bahas tentang bagaimana analisis mekanistik empirik tadi. Nah, tentunya tidak lepas dari beberapa parameter-parameter yang lain, yaitu ada aspek drainase, kemudian ada daya dukung tepi perkerasan ya yang di dekat bahu itu, kemudian ada kebutuhan untuk pelapisan atau sealing bahu jalan ya. Oke, nah kemudian bagaimana sebenarnya model kinerja struktur perkerasan tadi yang diagram vertikal horizontal tadi? Saya jelaskan lebih lanjut bahwa model atau persamaan kinerja sering disebut dengan istilah fungsi transfer, adalah suatu fungsi yang menghubungkan respon perkerasan terhadap beban. Ya, respon perkerasan terhadap beban, bebannya adalah beban roda, kemudian respon perkerasannya adalah sistem perkerasan tadi, baik itu lapisan beraspal, kemudian lapisan pondasi yang ada di bawahnya. Berupa tegangan atau regangan, ya, tegangan, regangan, bahkan atau lendutan. Dengan kinerja perkerasan seperti apa, baik itu berupa retak lelah maupun deformasi permanen. Jadi kinerjanya para pemirsa sebenarnya yang diukur adalah bagaimana perilaku retak lelahnya, kemudian bagaimana perilaku dari deformasi permanen. Dan ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara retak lelah dengan deformasi ini. Ya. Kemudian berbicara tentang fungsi transfer. Fungsi transfer yang digunakan itu ya tadi sudah saya sampaikan ada kaitannya dengan retak lelah dan deformasi. Jadi retak lelah lapis beraspal ini tentu ada hubungannya dengan regangan dan repetisi beban. Nah, ingat bahwa sistem pembebanan pavement untuk perkerasan jalan itu memang menggunakan kaidah repetisi beban, bukan sekali dibebani tetapi karena pembebanan berulang. Sedangkan deformasi permanen itu adalah adanya regangan yang tidak kembali ya. Jadi ibaratnya ditekan ya tetap terjadi penurunan dan itu tidak bisa kembali. Itu sudah disebut dengan deformasi permanen. Oke, jadi inti dari fungsi transfer adalah retak lelah dan deformasi permanen. Nah,
Lalu kalau kita coba dalami lebih lanjut lagi tentang bagaimana karakteristik material, para pemirsa, karakteristik material yang dimaksud ini adalah modulusnya sebenarnya ya. Bagaimana seperti yang ditampilkan di dalam tabel 71 ini tentang karakteristik modulus bahan berpengikat yang digunakan untuk pengembangan bagian desain dan untuk analisis mekanistik. Bagian desainnya nanti akan di lapis berikutnya, tapi di sini setiap material, setiap jenis bahan di sini mempunyai tipikal ya istilahnya, tipikal modusnya seperti apa. Di sini dalam satuan megapascal. Contohnya di sini HRS WC mempunyai modulus tipikalnya 800 MPa dan seterusnya. Di sini ya berbagai material, termasuk di sini juga disampaikan tentang tipikalnya untuk rasio Poissonnya seperti apa. Nah, jadi para pemirsa, di jenis bahan ini ada HRSWC, kemudian HRSBC, ACWC, ACWC dengan berbagai macam tumbukannya, kemudian ACBC, ACBase, kemudian ACWC PG70, kemudian ACBC PG70 tetapi dengan berbeda tumbukan di sini. Kemudian bahan bersemen CTB dan bahan bersemen CTB dengan berbagai macam modulusnya. Oke, kemudian berbicara tentang tanah dasar. Oke, baik. Inilah karakteristik material yang terkait dengan modulus dan sekaligus tentang rasio Poissonnya. Nah, kemudian terkait dengan temperatur, seperti apa para pemirsa? Memang MDP 2024 memberikan tabel tentang bagaimana faktor koreksi modulus campuran beraspal. Ini tergantung kepada temperatur perkerasan aspalnya seperti apa. Jadi suhu rata-ratanya bagaimana. Ini adalah suhunya para pemirsa 42, 41, 40, 39, 38 dan di sini adalah faktor koreksi untuk modulusnya. Jadi modulus yang sebelumnya tadi sudah ada estimasi. Kalau ada perbedaan suhu, maka di sini dikalikan dengan faktor koreksi ini. Tentu ketika temperaturnya 41, karena digunakan sebagai basis di dalam pengukuran kinerja, ini nilainya 1. Tetapi ketika itu lebih rendah atau lebih tinggi suhunya, maka mempunyai faktor yang berbeda. Oke, baik para pemirsa. Selanjutnya tentang material berbutir. Ini masih tentang bagaimana karakteristiknya ya. Tentang material berbutir, di sini dinyatakan bahwa material berbutir ini mempunyai modulus bahan berbutirnya seperti apa. Di sini ada kolom di sebelah kanan ini adalah merupakan modulus bahan berbutir dengan satuan MPa ya. Oke, ini ukuran lapisan berbutirnya dan kolom kanan adalah modulusnya. Oke, selanjutnya para pemirsa masih tentang parameter tentang karakteristik materialnya tadi, kaitannya dengan kelelahan, fatigue ya, lapisan beraspal. Fatigue-nya seperti apa kelelahannya atau simbolnya adalah K. Jadi di sini ada tabel 74 kaitannya dengan parameter kelelahan. Di mana kolom yang di sini adalah bahan lapisnya berupa HRSWC, HCBase dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sini volume volume bitumen sebenarnya VB ini ya, tapi bisa disebut dengan volume aspalnya. Volume aspalnya berapa? Di sini ada 15,05, 14,2 dan seterusnya di sini. Kemudian di sini ada nilai dari yang tadi ingin kita cari tadi, yaitu parameter K untuk kondisi iklimnya seperti apa. Jadi faktor kelelahannya adalah seperti yang ada di kolom sebelah kanan. Para pemirsa, berbicara tentang volume aspal itu tidak sama dengan kadar aspal, sehingga di sini dinyatakan bahwa volume itu bukan kadar. Kalau kadar itu adalah persen terhadap berat, sedangkan volume ya tentunya persen terhadap volumenya itu sendiri. Jadi berdasarkan volume. Apakah berbeda? Ya berbeda. Volume itu kan kenapa berbeda dengan kadar tadi ya karena mempunyai berat jenis yang berbeda, sehingga ini dilihat dari aspek volumenya seperti apa, persen volumenya ya.
Selanjutnya, parameter material aspal untuk modifikasi. Nah, penentuan parameter mekanistik untuk material selain campuran beraspal, artinya campuran modifikasi ini tadi ya, maka perencana teknis harus melakukan pengujian modulus parameter mekanistik dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi intinya kalau seandainya menggunakan material selain campuran beraspal, maka harus pengujian-pengujian dilakukan dengan menggunakan yang pertama adalah indirect tensile test. Kemudian pengujiannya harus menggunakan ASTO, standar ASTO. Kemudian pengujian modulusnya itu pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian penentuan modulusnya itu pada suhu 41. Ya, tadi ya. Ketika 41 maka faktor koreksinya itu adalah 1. Ya tadi ya, K-nya itu 1. Faktor akibat koreksi terhadap modulus ya, itu 1. Makanya ini digunakan sebagai standar penentuannya. Oke. Baik, para pemirsa, kita akan masuk ke inti apa yang akan kita bahas bersama ini, yaitu tentang prosedur desain perkerasan lentur. Coba kita lihat di sini, ini adalah kita sebut dengan struktur perkerasan, yang hitam ini adalah bagian surface, permukaan jalan, kemudian bawah ini bagian pondasinya, kemudian di bagian bawahnya lagi adalah bagian tanah dasarnya. Para pemirsa, pada masing-masing material itu ada ya nama material, kemudian karakteristiknya sendiri, yaitu ada modulus, kemudian ada regangan, kemudian H ini adalah tebalnya. Jadi setiap material ada modulus, regangan, kemudian ada ketebalan. Ya, seperti yang ada di sini, contohnya E1, μ1 dan H1. Ya. Nah, ini ada ACBC, ACBC, ACBase, kemudian LFA kelas A dengan tentunya ada parameternya di sini, modulus, keregangan, kemudian ketebalannya berapa. Tanah dasar sendiri juga mempunyai modulus, kemudian ada regangan. Nah, tebalan juga tentunya ada. Nah, inilah prosedur desain, asumsi modelnya seperti ini. Nah, tentunya nanti kita akan masuk ke parameter-parameter yang ada di sini seperti apa ya. Oke, selanjutnya, nah tadi yang simbol-simbol tadi saya sampaikan bahwa modulus elastik untuk setiap lapis tadi, berbeda lapis. Kemudian ini adalah rasio Poissonnya seperti apa, tadi kaitannya dengan regangan. Kemudian untuk material anisotropik, jadi kalau ini adalah material yang isotropik, ada modulus sama rasio Poisson. Kemudian untuk material yang anisotropik, ini ada modulus untuk yang arah vertikal, kemudian modulus elastik untuk yang arah horizontal, kemudian ada derajat anisotropik, yaitu EV per EH, kemudian ada rasio Poisson untuk semua arah, kemudian berikutnya adalah modulus gesernya. Nah, bagaimana modulus geser itu? Ya, fungsi dari modulus vertikal, kemudian dengan rasio Poisson ini ya. Oke, selanjutnya para pemirsa, prosedur desain perkerasan lentur menggunakan pendekatan mekanistik itu seperti apa? Nah, saya ingin menekankan bahwa proses desain ini sebenarnya bersifat iteratif, artinya diulang-ulang. Kalau belum memenuhi, kemudian cek yang atasnya lagi. Kira-kira begitu sebenarnya pemahamannya. Baik, kita mulai dari di sini. Jadi ada aspek konstruksi dan rencana pemeliharaan, kemudian ada aspek lingkungan seperti apa, hujan, suhu dan segala macamnya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana tanah dasar, kemudian material yang digunakan seperti apa. Kemudian di sini terkait dengan kaitannya pemilihan struktur perkerasan. Nah, ini yang blok atas. Kemudian blok yang bawah seperti apa? Ada suatu reliabilitasnya seperti apa, tingkat kehandalannya. Kemudian kriteria kinerja perkerasannya yang diinginkan seperti apa, maka akan menentukan analisa struktur perkerasan jalan. Nah,
kemudian secara vertikal di sini setelah melakukan analisa beban lalu lintas selama umur rencana, kemudian pemilihan struktur perkerasan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian analisa struktur perkerasan yang tadi juga sudah saya sampaikan, maka kita cek di sini apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, tentu kalau ini belum memenuhi syarat, maka cek lagi tentang pemilihan struktur perkerasan, baru proses-proses berikutnya. Nah, terus selama masih belum memenuhi ya diulang lagi. Inilah yang namanya iteratif. Nah, apabila sudah sesuai dengan ketentuan, memenuhi kriteria, baru berikutnya kita lakukan bagaimana perbandingan desain dan penetapan desain dan pengumpulan umpan baliknya seperti apa. Intinya adalah hasil desainnya sudah bisa ditentukan. Ini untuk kalau itu sudah memenuhi kriteria. Oke. Nah, selanjutnya MDP 2024 itu sudah memberikan kemudahan kepada para pengguna bagaimana yang jelimet tadi ada mekanistik, empirik dengan segala bagaimana ada rumus-rumus dan sebagainya. Nah, sebenarnya sudah dituangkan dalam bentuk yang namanya bagan desain perkerasan lentur. Nanti kita tinggal lihat tabel-tabel saja, sudah tidak perlu ribet-ribet menentukan, tapi tetap bahwa tahu harus rencana strukturnya seperti apa, kemudian kondisinya lingkungan bagaimana, tetap harus digunakan sebagai parameter. Oke, bagan desain. Kenapa bagan desain? Yaitu penyusunan bagan desain dimaksud untuk membantu perencana teknis jalan dalam menentukan struktur perkerasan jalan yang dapat digunakan pada ruas jalan tentunya. Nah, itu bagan desain struktur perkerasan jalan itu disusun menggunakan karakteristik materialnya. Oke, tadi sudah kita sampaikan ya di tabel-tabel yang disampaikan oleh MDP, tabel 71, tabel 73, tabel 74 dengan faktor reliabilitasnya 90% ya. Oke, pemilihan struktur perkerasan jalan ini para pemirsa menggunakan kaidah-kaidah, ada 3 kaidah utama. Yang pertama melihat biaya yang terendah seperti apa. Kemudian kita harus memperhatikan tentang keterbatasan, limitasi-limitasinya seperti apa. Termasuk salah satunya keterbatasan material di lokasi misalnya. Itu harus disesuaikan. Kemudian praktisan pelaksanaan. Bisa enggak dilaksanakan di lapangan itu. Nah, 3 ini perlu menjadi bahan pertimbangan di dalam menentukan bagaimana desain struktur perkerasan. Nah, baik, inilah saatnya kita mulai bagaimana desain itu sendiri. Jadi, perkerasan lentur dengan menggunakan CTB, Cemented Treated Base. Ya, artinya di sini dijelaskan bahwa penggunaan CTB, bagan desain ini ada banyak macamnya para pemirsa, sama-sama CTB. Oleh karena itu di kolom kanan ini saya sudah berikan catatan desain perkerasan lentur dengan berbagai macam ketebalan CTB mulai dari 150, 200, 250 dan 300 ya. Di MDP sudah disediakan itu. Ini untuk aspal penetrasi 60-70 atau PG 70 ya. Apa itu PG? Yaitu System Performance Grid atau PG ya. Nanti ada penjelasan di beberapa note yang disampaikan oleh MDP 2024. Oke, baik Pak Mesa. Contohnya, bagan desain 3 dalam kurung 1. Ada kurung satunya itu. Apa 1? Yaitu kalau CTB-nya ketebalan 150. Dan nanti sebenarnya ada tabel-tabel kalau ini kurung 2 berarti yang 200. Kemudian kalau itu ada yang tebal 250 dan berikutnya yang 300. Tapi ini tidak saya tampilkan semua Pak pemirsa untuk menghemat tayangan dan waktu. Tapi yang penting para pemirsa paham bahwa CTB itu ada berbagai macam ketebalan, yaitu tadi 150, 200, 210 dan 300. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi para pemirsa, ketika ini suatu CESA yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini adalah CESA dalam juta ESA 5.
Artinya 10 pangkat 6, berarti bacanya juta. Juta esa 6 untuk umur rencana 20 tahun. Kemudian di sini ada skema-skema yang sudah diberikan oleh MDP, yaitu F11, F12, F13, semuanya F1 ini ya. Tapi F itu kenapa F? Adalah fleksibel. Nanti kalau itu perkerasan kaku ya berarti R. Itu sebenarnya itu kode-kode, cuma tidak dijelaskan oleh MDP ya. F itu fleksibel ya. Kemudian ini variannya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan. Untuk beban rencana kurang dari 30 juta ESA 5 menggunakan aspal penetrasi 60-70. Kemudian ini untuk yang ini yang kurang dari 30 juta ESA. Nah, kemudian kalau lebih dari 30 juta ESA, maka dikembangkan menggunakan PG 70. Jadi intinya di sini itu adalah kalau CESA-nya itu kurang dari 30, di sini CESA-nya lebih dari 30 juta ESA 5 ya. Oke, baru di sini kita pilih kolom-kolomnya, beban rencananya ESA-nya berapa, ya tentu karena ini kategorinya kurang dari 30, sini ini antara 20 sampai 30, batasnya 30, kalau ini sudah lebih dari 30 ya. Kemudian jenis permukaan berpengikatnya AC, ya jelas karena ini adalah berbicara tentang fleksibel pavement. Kemudian lapis jenis pondasinya menggunakan CTB, ya tadi berbagai ketebalan tadi, yang tabel ini 3/1 tebalnya adalah untuk yang 150 di sini. Nah, baru kita bisa menentukan tentang berapa sebenarnya tebal masing-masing lapis untuk desain perkerasan bila menggunakan CTB ya. Kasus ini tabel ini untuk CTB yang tebal 150. Ini adalah ACBC-nya, kemudian ACBC, AC base, ini ada yang dipasang, ada yang tidak. Kemudian ada CTB, kemudian ada lapis fondasi agregat kelas B, LFA B. Kemudian timbunan pilihan berbutir kasar atau LFA kelas C atau stabilisasi semen. Tinggal dipilih mana yang sekiranya sesuai dengan kondisi lokalnya. Nah, ini adalah nilai dari ketebalan-ketebalan tersebut untuk setiap lapis. Perlu diketahui para pemirsa, ini satuannya adalah milimeter ya. Oke, baik. Berarti kalau yang strip-strip kosong ini berarti not available, jadi tidak perlu diadakan di dalam desain. Yang ada angkanya itu yang perlu diadakan di dalam desain. Oke ya. Contohnya, kalau seandainya kita mempunyai CESA itu misalnya sekitar 60 ya. Berarti kita lihat di sini kolom 50 sampai 80 kita jasa. Berarti sini menggunakan kolom F17 ya. F17 60 berarti di atas 30 juta CESA. Kemudian bagaimana ketebalannya? ACBC 40 mm, ACBC 80, ACB 100, CTB 150, lapis pondasi agregat kelas B 150, dan timbunannya itu apapun bentuknya adalah 200. Oke, begitu para pemirsa cara membacanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini untuk CTB ya. CTB dengan nantinya berbagai variasi tabel, berbagai variasi tentang ketebalan CTB itu sendiri. Oke, dengan cara yang hampir sama pendekatannya, cara membaca tabelnya, bagaimana kalau itu menggunakan aspal dengan lapis pondasi agregat. Lapis agregat yaitu aspal penetrasi 60-70 atau PG70. Nah, para pemirsa, jadi ini untuk struktur perkerasannya di sini menggunakan FFF, F-nya rangka 3, tapi sama-sama fleksibelnya maksudnya ini, tapi tipe yang ini tadi. Jadi fondasi agregat tadi, ini ada atribut 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ini variasi dari skema yang ditawarkan. Ini juga tetap ada perbedaan kurang dari 30 juta CESA. Kemudian untuk yang ini kolom yang blok ini adalah yang lebih dari 30 juta CESA. Nah, kemudian ini adalah nilai berapa CESA-nya tadi, tetap menggunakan juta CESA
juta SA5, kolom-kolom yang ini, kemudian yang di sini adalah merupakan ketebalan perkerasan untuk masing-masing lapis, baik itu ACBC, ACBC, ACBIS, dan seterusnya. Oke, ini saya pikir cara membacanya mirip dengan yang ketika menggunakan CTB tadi ya. Selanjutnya penyesuaian tebal lapis timbunan. Nah, jadi gini para pemirsa, pada bagian desain 3B ini, penyesuaian tebal lapis timbunan pilihan berbutir kasar atau LFA kelas C atau stabilisasi semen hanya untuk bagian desain 3A atau kemudian beban rencana 20 tahun lebih dari 5 juta SA5. Nah, seperti apa? Jadi di sini dibedakan ada suatu subgrade yang didasarkan kepada nilai CBR. Bagaimana? Yang pertama adalah CBR yang terletak antara 6 sampai 10, kemudian baris yang kedua ini CBR yang terletak antara 10 sampai 30, kemudian yang baris di bawahnya ini CBR yang lebih dari 30 ya. Oke, ini jenis-jenis yang jenis timbunannya semuanya sama, LFA kelas C. Kemudian inilah rekomendasi ketebalannya yang dimaksudkan. Jadi ini untuk yang CBR antara 6 sampai dengan 10 menggunakan tebal 200. Kemudian kalau CBR-nya antara 10 sampai 30 menggunakan tebal 150. Oke, nah lalu bagaimana perkerasan turut dengan HRS? Ya? Nah, untuk HRS, hot roll aspal, ya, hot roll aspal ini tentunya menggunakan tabel yang ada di bagian desain 4 ini. Jadi di sini kumulatif beban sumbunya seperti apa? Jadi ini FF1 yang kurang dari setengah juta CSA. Kemudian ini bebannya antara setengah sampai 4 juta CSA ya. Jadi baris ini cara membacanya langsung tarik ke kanan di sini. Kemudian jenis permukaannya ada perbedaannya di sini. HRS atau penetrasi makadam. Kemudian yang kedua, yang kolom berikutnya adalah HRS ini. Ya, ini ada catatan note 2 nanti bisa dibaca di dalam keterangan di MDB ya. Nah, baru struktur perkerasannya ini kita baca ke bawah. Ya. Nah, kita baca ke bawah ada HRSWC, HRSBIS, LFA kelas A, kemudian LFA kelas B ya. Ini adalah nilai dari ketebalan yang dimaksudkan di dalam desain tadi yaitu 50, 150 dan 150. Ini ketebalan untuk HRS-nya seperti apa. Oke, baik. Inilah hasil desain untuk perkerasan turut dengan menggunakan HRS, hot roll sheet sebenarnya ya, hot roll sheet ya. Memang ada perbedaan, ada hot roll sheet, ada hot roll aspal ya. Ini di dalam istilah ini menggunakan HRS ya. Oke, lalu bagaimana kalau perkerasan berbutir dengan laburan atau surface dressing, disingkat dengan SD, surface dressing ya. Bahkan desain 5 ini membicarakan tentang bagaimana kalau menggunakan laburan ya. Ini laburan 2 kali disingkat dengan burda ya, burda pelaburan 2 kali. Kalau pelaburan 1 kali namanya burtu. Nah, tidak dijelaskan di sini ya, ada burda sama burtu ya. Jadi kemudian ini lapis pondasi kelas A, lapis pondasi kelas B. Nah, struktur perkerasan kalau menggunakan SD1, surface dressing 1, kemudian ini SD2, ini SD3, kemudian kumulatif untuk bebannya seperti apa? Ini adalah CSA-nya kurang dari 0,1 juta CSA, kemudian ini terletak antara 0,1 sampai 0,5, kemudian di sini antara lebih dari 0,5 sampai 4 ya. Inilah tebal yang direkomendasikan di dalam desain kalau menggunakan laburan atau surface dressing ya. Nah, tebalnya seperti apa? Ini adalah berarti di sini cara membacanya, contohnya kita ambil yang tengah. Kalau itu kita menggunakan SD2, SD2 di mana SD2 ini mempunyai bebannya antara 0,1 sampai 0,5 juta CSA, maka
tebal dari lapis pondasi agregat kelas A ini adalah 250, sedangkan agregat kelas B itu menggunakan 110. Oke, saya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kalau itu menggunakan stabilisasi tanah semen ya. Jadi soil semen ini disingkat dengan SC. Cara membacanya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ini ada skema SC1, SC2, ada SC3. Kemudian beban sumbunya bagaimana? Tadi ada 0,1, antara 0,1 sampai 0,5 dan ini lebih dari 0,5 sampai 4 ya. Kemudian ketebalan yang direkomendasikan untuk masing-masing lapis di sini kalau menggunakan HRSWC, ACWC, maka semuanya menggunakan tebal 50 mm. Kemudian baru lapis pondasinya untuk tanah semennya yaitu masing-masing menggunakan angka SC1 itu 160, SC2 itu 220 dan SC3 adalah 300 ya. Oke. Selanjutnya kalau itu perkerasan dengan improve subgrade dengan stabilisasi semen ya. Jadi ini sebenarnya pengembangan yang di layar yang sebelumnya tadi di bagian 7 ini sama. Ini ada skema SC1, SC2, SC3. Kemudian ini adalah nilai untuk cesalnya. Kemudian yang di kotak ini adalah ketebalan untuk masing-masing lapis di dalam desain, baik itu HRSWC, ACWC, kemudian LFA kelas A, kemudian lapis pondasi agregat kelas B, kemudian ini stabilisasi asli hingga mencapai CBR ekivalensi untuk yang 6% ya. Oke, para pemirsa, itulah cara melakukan desain perkerasan jalan lentur ya. Sebenarnya ada di bagian terakhir tadi, ada bagian desain CTB, kemudian menggunakan semen dan lain sebagainya. Itu tinggal memasukkan bagaimana nilai C-nya ya. Oke, para pemirsa, itulah yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana desain perkerasan lentur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.